Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan orang tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1000 US dollar setiap hari tanpa keluar rumah. Namun, jutaan orang juga tidak menyadari bahwa mereka bisa kehilangan lebih dari 1000 US dollar setiap hari juga tanpa keluar rumah. Itulah iklan-iklan yang sering kita lihat beberapa bulan belakangan. Bahkan sekarang iklan-iklan tersebut semakin gencar di setiap video yang kita klik biasanya kemungkinan besar ada iklan tersebut. Nah, mereka mengaku sebagai penyedia jasa trading atau sekuritas. Namun pada kenyataannya mereka adalah penyedia jasa binary option. Apa itu binary option? Akan kita bahas di video ini. Binary option. Binary adalah dua keadaan dan option adalah pilihan, di mana para pengguna binary option nanti akan dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu naik atau turun, dan akan menghasilkan satu keadaan, yaitu untung atau rugi. Contohnya saya akan bermain binary option di harga 1000, di harga 1 juta misalnya contohnya ya. Saya akan bertaruh bahwa saham PTA akan naik di 5 menit kemudian. Ternyata di 5 menit kemudian saham PTA memang naik. Nah, inilah yang menjadi keuntungan saya. Nanti penyedia binary option akan membayar saya seharga 1 juta yang saya pertaruhkan di awal tadi dikali 80%. Biasanya mereka akan menarik 20% untuk biaya administrasi. Jadi saya akan hanya menerima 80% dari 1 juta tadi. Jadi uang saya sekarang adalah 1.800.000. Nah, berbanding terbalik jika saya mengalami kesalahan atau miss dalam penebakan, misalnya ternyata di 5 menit kemudian harga saham PTA itu turun. Nah, maka keadaan yang saya terima adalah rugi. Nah, berbeda dengan tadi, ketika untung kita diberikan keuntungan 80%. Nah, kalau ketika rugi, kita akan ditarik 100%, jadi uang kita akan hangus 100%. Nah, ini sangat berbeda dengan trading, makanya saya sangat tidak setuju bahwa binary option adalah trading. Bahkan mereka menganggap penggunanya adalah trader, apalagi investasi. Ini sangat-sangat salah persepsi atau menimbulkan menimbulkan kerancuan di dalam publik. Perlu kita garis bawahi bahwa binary option itu bukan trading. Trading itu sebenarnya simple ya. Trading itu seperti pasar. Di pasar itu bisa disebut sebagai aktivitas trading di mana ada penjual dan pembeli, yaitu tradernya. Di pasar itu ada aset yang diperjualbelikan, yaitu komoditas, misalnya seperti beras, jagung, sayur-sayuran. Sementara di binary option tidak ada sama sekali aktivitas jual beli aset. Jadi kita benar-benar pure hanya menebak. Sementara di trading kita membeli aset misalnya ya, contohnya kita membeli aset saham PTA tadi. Saham PTA seharga 1 juta. Kemudian di 5 menit kemudian kita menjual kembali saham PTA itu, namun di harga 5 menit kemudian ternyata harganya naik menjadi 1.100.000 misalnya ketika kita jual. Nah, 100.000 selisih dari harga beli ke harga jual tadi, itulah yang menjadi keuntungan dari trading. Itu adalah capital gain dari trading. Nah, berbeda dengan binary option tadi, kita malah dapat untung 80%. Padahal harga naiknya misalnya katakanlah 1.100, 1.100.000 maksud saya. Padahal harga naiknya cuma 10%, tapi kita dapat keuntungan 80%. Itu duitnya dari mana gitu loh. Nah, kalau dari trading itu yaitu dari selisih harga pasar. Jadi kita hanya untung 100.000. Nah, begitu juga kalau kita rugi.
di trading, kita rugi tidak pernah sampai 100% uang kita habis. Contohnya misalnya tadi kita beli 1 juta untuk saham PTA. Kemudian 5 menit kemudian ternyata saham itu turun menjadi 900.000. Nah, saya jual misalnya di 5 menit kemudian itu saya jual, maka saya mengalami kerugian 100.000 ya, dari 1 juta ke 900. Nah, harga saham ini tidak pernah sampai 0 rupiah. Itu bukan sangat jarang, bahkan tidak pernah terjadi harga saham sampai 0 rupiah. Jadi pahit-pahitnya lah istilahnya, kita rugi pun nggak akan sampai uh, terpuruk istilahnya, sampai 0 rupiah. Itu uang kita habis. Karena apa? Karena kita memegang aset. Aset itu kalau kita misalnya juga tidak mau mengambil kerugian pada saat itu, nanti aja lah masih 900.000 misalnya harganya. Nanti aja kita tunggu untuk naik, kita analisis lagi, ternyata saham PTA ini kemungkinan bisa naik lagi di tahun-tahun berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya. Maka saham PTA itu kita tahan. Sangat berbeda dengan binary option ya, di mana di binary option itu kita sama sekali tidak memiliki aset, kita tidak membeli aset. Kita serta-merta memang benar-benar hanya menebak apakah aset itu akan naik atau turun di rentang waktu 5 sampai 1 jam kemudian. Dan yang kedua, kita tidak bisa menahan kerugian seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau di trading kita bisa menahan kerugian ketika harga saham tersebut turun, kita bisa tahan aset itu untuk tidak dijual dulu, kita tahan tunggu sampai harganya benar-benar mungkin kerugiannya agak berkurang atau sampai harganya benar-benar stabil atau bahkan naik lagi. Nah, di binary option itu tidak ada sama sekali. Kita bahkan hanya memiliki waktu 5 sampai 1 jam untuk mengamati naik turunnya harga. Ya, yang ketiga juga binary option ini hanya menggunakan instrumen-instrumen seperti saham atau forex sebagai istilahnya apa ya? Sebagai topeng lah, sebagai topeng untuk seakan-akan para penggunanya ini adalah trading. Jadi mereka menggunakan instrumen-instrumen seperti saham atau forex tadi agar seakan-akan orang yang menggunakannya ini dihadapkan pada instrumen-instrumen trading di pasar saham atau di pasar forex. Ya, berikutnya adalah bahaya dari binary option. Ya, yang pertama adalah super high risk dan high return. Sebenarnya binary option ini di satu sisi memang sangat menguntungkan ya, karena pendapatan yang kita dapat bisa sangat cepat. Misalnya kita pasang 1 miliar misalnya, terus kita benar menebaknya, karena menebaknya tuh 50-50 kan, karena cuma ada 2 pilihan, jadi 50-50. Kemungkinannya juga besar jadi 50-50. Ketika kita menebak benar, kita bisa dapat 80% dari 1 miliar itu jadi 800 juta. Hanya dalam rentang waktu paling cepat itu 5 menit. Bayangkan aja kita dapat 800 juta dalam waktu 5 menit. Tapi yang perlu digarisbawahi, kita juga bisa kehilangan 1 miliar dalam 5 menit. Dan ini tidak sebanding ketika kita mendapatkan keuntungan, kita cuma dapat 800 juta. Namun ketika kita ada rugi, kita kehilangan 1 miliar. Lebih banyak kerugiannya jadinya istilahnya. Ya itulah yang dikatakan bahwa bandar selalu menang. Jadi kita salah menebak pun, maksud saya ketika kita benar menebak pun, mereka tetap dapat biaya administrasi dari keuntungan kita. Terus yang kedua adalah tidak terdapat regulasi. Di Indonesia jelas binary option ini tidak mendapat tempat di pemerintah, di mana binary option ini dianggap ilegal, bahkan sering sekali diblokir oleh pemerintah. Namun berkali-kali juga binary option ini bisa diakses kembali, entah bagaimana caranya.
Yang jelas di beberapa negara juga binary option ini di-ban oleh pemerintah. Yang saya tahu itu di Australia, di Inggris, dan di banyak-banyak negara lain, binary option ini dianggap sebagai sesuatu yang ilegal dan merugikan bagi penggunanya. Kemudian yang ketiga, karena tidak ada regulasi dan tidak ada lembaga penjamin, otomatis tidak ada lembaga penjamin, maka binary option ini sangat berbahaya bagi penggunanya karena sewaktu-waktu dana yang ditanamkan oleh penggunanya di perusahaan ini bisa saja dibawa kabur oleh pemilik dari perusahaan ini. Dan itu tidak ada jaminan sama sekali untuk penggunanya, tidak seperti reksadana, saham, atau obligasi, di mana di bawah dari kewenangan Bapepti, di mana ketika terjadi kerugian atau penyelewengan oleh perusahaan sekuritas, jelas ini akan dijamin oleh lembaga-lembaga tersebut. Dan kerugian dari masyarakat kemungkinan bisa diganti oleh badan-badan tersebut. Nah, berbeda dengan itu, binary option ini 100% dia tidak ada lembaga penjaminnya, dan mereka terkadang ngomong nih, tenang, kami ada lembaga lisensinya. Lisensi dan lembaga penjamin sangat berbeda. Lembaga lisensi ya hanya melisensi, hanya sekedar melisensi saja, dan tidak menjamin dari simpanan atau uang yang ditaruh oleh para pengguna di platform tersebut. Dan kemudian yang ketiga, sangat rentan juga di fluktuasi harganya. Jadi karena mereka yang memiliki platform tersebut dan mereka juga yang mengendalikan grafiknya istilahnya. Grafik tersebut bisa saja diotak-atik oleh platform tersebut. Jadi tidak sesuai dengan yang ada real di lapangan. Karena logikanya ketika para pengguna banyak yang salah menebak, maka mereka akan mendapatkan untung lebih besar. Jadi ketika grafiknya juga bisa dibiaskan atau dirubah-rubah, dikendalikan, maka otomatis perusahaan juga bisa mengendalikan pendapatannya. Dan yang ketiga, yang keempat maksud saya, binary option ini sangat identik dengan spekulasi, dan spekulasi sangat identik dengan judi atau mengundi nasib. Meskipun instrumen yang mereka pertaruhkan di sana adalah instrumen-instrumen yang dapat dianalisis, seperti forex atau saham, sebenarnya dapat dianalisis. Ya sama seperti judi bola, tim-tim yang sedang bermain bola juga bisa dianalisis kekuatannya. Namun di binary option ini, analisis itu menurut saya sangat sedikit andilnya untuk menebak suatu harga komoditas tertentu. Karena begini, karena rentang waktu yang digunakan oleh binary option ini sangatlah kecil, dari 5 menit sampai dengan 1 jam. Sementara analisis itu biasanya mengindikasikan tren harga suatu saham atau suatu komoditas itu dalam skala kecenderungan. Jadi skalanya itu lebih besar, tidak dalam 5 menit atau 1 jam. Jadi lebih besar skalanya, bisa dalam rentang waktu seminggu ini trennya akan naik, atau sebulan ini trennya akan turun begitu. Jadi rentang waktunya itu terlalu kecil untuk dilakukan analisis, apalagi analisis makro. Terus itu saja beberapa bahaya dari atau kekurangan dari binary option. Kalau kelebihannya ya yang seperti yang saya sebutkan tadi, keuntungannya sangat besar. Bahkan kalau kita sudah untung, kita akan bahkan kalau kita sudah rugi menggunakan binary option ini, bisa jadi kita akan terus penasaran untuk terus bertaruh di sana sampai untung.
Bahkan ketika kita sudah untung, kita akan ketagihan untuk terus selalu dapat keuntungan dari binary option ini. Terus keuntungan keduanya mudah diakses, sangat mudah diakses, hanya dengan menggunakan handphone dan hanya dengan rentang waktu yang sangat cepat kita bisa melakukan istilahnya spekulasi di situ. Jadi untuk teman-teman yang sangat senang untuk berspekulasi, mungkin bisa dicoba untuk menggunakan binary option ini. Walaupun saya tidak merekomendasikan karena sangat dekat dengan mengundi nasib. Terus keuntungannya apalagi ya? Ya itu saja mungkin keuntungan-keuntungan dari binary option dan beberapa kekurangan-kekurangan yang bisa saya paparkan. Semoga teman-teman dapat sedikit pencerahan. Di sini saya tidak menunjuk satu dari platform tertentu uh, yang menyelenggarakan binary option atau perusahaan binary option. Menurut saya setiap perusahaan binary option juga memiliki sistem yang berbeda-beda. Juga saya belum pernah menggunakan salah satu dari platform yang sering iklannya kita lihat di YouTube, dan saya di sini hanya pernah ikut akun demonya saja, mencoba untuk memahami apa itu binary option. Oke, segitu saja sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.